Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone nggak pakai lama, langsung job street aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street Virtual Career Fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja Virtual Career Fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Halo, halo, selamat siang semuanya. Selamat datang semua peserta Tech Virtual Career Fair terbesar di Asia bersama Jobstreet.com dan Tekin Asia, di mana ribuan lowongan kerja tech dan digital tersedia di sini. Terima kasih atas Jobstreeter yang mengikuti webinar hari ini. Kita juga sebentar akan mendengarkan sharing dan presentasi dari Kasir.id. Siapa yang belum tahu Kasir.id itu apa, posisi yang lagi hot saat ini, dan bagaimana caranya untuk menjadi bagian dari Kasir.id? Bersama kita sudah ada Mas Rahmat Hidayat. Selamat siang, Mas Rahmat. Apa Halo, kabar? siang Mbak. Baik, alhamdulillah. Baik, oke. Nah, beliau seorang software engineer yang sudah menggeluti bidang tech dan pengalamannya selama 6 tahun. Dari software house sampai digital agency, yang dari awal sudah membangun produk Kasir.id dari pertama kali sampai sekarang. Beliau juga memiliki pengalaman di people management dan sebagai tech leader. Saat ini Mas Rahmat adalah sebagai principal engineer, fokus di development productivity, performance, dan software scalability. Selamat datang di webinar Jobstreet.com, Mas Rahmat. Nanti kita tunggu sharing menariknya ya, Mas ya. Siap, siap. Dari Mas ya. Thank you juga, Mbak. Oke, tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu rules pada saat webinar berlangsung ya, teman-teman sekalian. Jadi tadi juga udah di flash sebelumnya. Selama sesi webinar, peserta akan berada pada mode bisu. Pada sesi Q&A, peserta dapat bertanya melalui fitur chat atau raise hand. Kemudian untuk bertanya melalui fitur chat, mohon menggunakan format sebagai berikut. Sebutkan nama, kemudian nama perusahaan atau universitas. Kemudian admin akan memilih pertanyaan yang diterima dari peserta. Para peserta akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks. Hadiah akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Kemudian para peserta tidak dapat menampilkan konten sensitif pada fitur chat, dan para peserta tidak dapat menanyakan pertanyaan di luar topik webinar yang sedang dibahas. Nah, tapi ada yang berbeda nih saat ini ya. Untuk semua kebetulan Kasir.id ada merchandise nih yang buat dibagi-bagikan untuk peserta ya, Mas Rahmat ya. Ya. Ya, kebetulan kita ada 2 merchandise. Yang pertama adalah untuk penanya yang terbaik dan juga bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Kasir.id. Jadi simak baik-baik presentasinya dari Mas Rahmat karena akan ada merchandise yang akan dibagi-bagikan ke kalian semua gitu ya. Dan juga untuk materi presentasinya akan kami share dan kirim ke para peserta. Rekaman juga tersedia di YouTube channelnya Jobstreet Indonesia. Oke, baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi kami langsung saja Mas Rahmat Hidayat untuk menyampaikan presentasinya. Oke, thank you Mbak Ica. Thank you. Oke, halo selamat sore teman-teman. Semoga sehat selalu ya.
Di event ini saya mau share terkait role yang mungkin jarang didengar, yaitu Principal Software Engineer, dan bagaimana kontribusinya ke perusahaan. Di sini ada teman-teman yang berprofesi sebagai software engineer. Mungkin boleh chat di kolom chat. Ya, boleh chat teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman sebagai software engineer ya, begitu ya Mas Rahmat ya. Iya. Oke, nah Oke. ada tuh Mas. Oke, lumayan ada 1. Oke. Oh, ada 2. Ada 2, ada 3. Oke. Oke. Kalau ada yang levelnya udah ke level senior, ada nggak? Level senior. Oke. Level senior tuh artinya berapa tahun pengalaman? Level senior biasanya 3-4 tahun pengalaman. Oke, minimal 3 tahun ya. Iya. Nah, Oke, nggak itu apa-apa. junior. Oke, next slide. Oke, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmat Hidayat, bisa dipanggil Rahmat. Saya berkarir sebagai seorang software development engineer selama 6 tahun lebih, dan platform yang saya kuasai adalah mobile development, khususnya di platform Android. Kemudian selama 2 tahun ini saya bekerja sebagai seorang principal engineer di Kasir, sebuah SaaS company yang bergerak di bidang pemberdayaan UMKM. Next. Nah, sedikit perkenalan tentang Kasir. Jadi, Kasir ini adalah platform pemberdayaan UMKM yang produk utamanya adalah sebuah POS. Dan yang menjadi daya tarik Kasir, pertama adalah fitur utama dari POS itu sendiri benar-benar gratis, tanpa syarat apapun. Kemudian ketika si pengusaha atau si pedagang ini sudah mulai membutuhkan fitur-fitur yang lebih advance, Kasir menggunakan pricing ala carte, di mana user hanya perlu membayar fitur yang dibutuhkan saja, dan tentunya sangat affordable. Jadi mungkin kalau teman-teman atau kerabat sekitar teman-teman sedang merintis usaha dan membutuhkan sebuah POS, bisa cobain Kasir. Siapa tahu Kasir adalah produk yang cocok buat ngebantu usaha teman-teman. Next, sedikit info lagi tentang Kasir. Didorong oleh pandemi, Kasir di 2020 akhirnya memutuskan untuk menjadi remote first company. Dan sekarang tim kami tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sekarang ini lagi ngetren ya istilah remote company. Jadi buat yang belum tahu, umumnya ada 2 istilah remote company. Pertama remote friendly, kedua remote first. Bedanya apa? Secara garis besar, remote friendly itu mengizinkan jika ada karyawannya yang ingin bekerja secara remote, tapi kebanyakan timnya berada di kantor. Nah, kalau remote first, perusahaan mendorong semua karyawannya untuk bekerja secara remote. Kemudian dari sisi komunikasi juga sangat berbeda, di mana di remote first company itu mendorong asynchronous communication yang diutamakan. Jadi menghindari meeting-meeting sinkronus sebisa mungkin. Oke, mungkin itu aja perkenalan tentang Kasir. Kalau ada yang tertarik join, bisa lihat-lihat halaman kasir.id/karir. Siapa tahu ada posisi yang cocok. Nah, poin-poin yang akan saya bahas di presentasi ini pertama adalah dual career ladder atau jenjang karir ganda, khususnya di role software engineering. Kemudian saya akan bahas tentang arketipe atau pola-pola pekerjaan seorang staff engineer. Setelah itu saya akan bahas tentang kegiatan sehari-hari atau job desk sehari-hari dari seorang principal. Dan terakhir, tips-tips dari saya untuk memuluskan teman-teman berkarir sebagai principal engineer. Next, saya mulai dari sebuah pertanyaan yang pernah saya rasakan dan mungkin teman-teman juga pernah atau malah sedang memikirkan hal ini. Jadi, ketika kita sudah sampai ke level senior engineer, role apa lagi yang bisa kita achieve? Nah, umumnya yang kita bayangkan itu untuk next karir kita adalah menjadi seorang manager atau team lead. Dan saya sempat merasakan menjadi tech lead selama kurang lebih setahun, ternyata itu bukan role yang saya cari untuk saat itu. Menjadi lead juga sebenarnya menantang, debugging people, manage stakeholder, dan sebagainya. Tapi di saat saya menjadi tech lead, saya merasakan porsi ngoding itu jauh berkurang. Dan saya masih haus tentang hal-hal teknikal di software development. Akhirnya sempat berpikir juga untuk balik jadi engineer lagi aja gitu ya. Tapi bisa nggak sih kita menjadi eksekutif atau punya role setara manajer tanpa harus masuk ke bidang manajerial? Ternyata bisa. Dan di perusahaan dengan skala organisasi yang lebih besar punya peran-peran kayak gini. Jadi si perusahaan-perusahaan ini mengadopsi yang namanya
dual track, career ladder atau jenjang karir ganda. Next. Nah, di dual track career ladder ini adalah sebuah career development plan yang memungkinkan karyawan bisa dipromosikan ke level yang lebih tinggi tanpa harus mengemban pekerjaan yang sifatnya manajerial. Nah, kenapa ada jenjang karir ganda ini? Pertama, dari sisi perusahaan, yang paling utama tentu aja buat nge-retain karyawan. Yang kedua, bisa jadi perusahaan tidak mau kehilangan engineer terbaik mereka dengan keekspertisan mereka yang sudah terbukti, karena ketika engineer di-convert menjadi seorang manajer, belum tentu performa dan kontribusinya bisa sesignifikan seperti mereka di bidang teknikal sebelumnya. Nah, yang ketiga, bisa juga perusahaan mulai serius meningkatkan kualitas software mereka, sehingga membutuhkan banyak expert di luar tim yang sudah ada. Next. Nah, industri apa aja sih yang menerapkan jenjang karir ganda? Yang pertama tentunya di industri IT, di mana perusahaan IT membutuhkan expert di bidang-bidang teknikal, karena memang bisnis perusahaannya juga didrive oleh inovasi digital. Kemudian di industri medtech atau medical technology. Lalu ada juga di technical engineering seperti teknik sipil, bangunan, pesawat terbang, dan sebagainya. Dan terakhir di industri research and technology. Nah, kira-kira seperti apa sih karir hierarki dengan jenjang karir ganda di bidang software engineering? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Ini adalah contoh sederhana untuk dual career track di software engineering. Di implementasi realnya, bentuknya bisa bermacam-macam karena memang tidak ada standar baku dan sesuai dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Di contoh ini, ketika seorang software engineer telah berada di level senior, di promosi berikutnya, dia bisa memilih untuk berada di managerial track atau ke expert track. Nah, di expert track, role-nya juga macam-macam, ada staff, ada principal, ada distinguished, ada lagi fellow engineer. Tapi untuk lebih gampang penyebutannya, semua role yang ada di expert track, kita bisa sebut staff engineer aja, atau staff plus engineer. Jadi pada dasarnya role di expert track ini, job desk-nya lebih ke technical porsinya, dan role staff engineer ini nggak nge-manage tim, tapi lebih ke supervise teknologinya, sistemnya, service-nya, dan mensupervise pekerjaan teknis dari tim di domain yang dia handle. Jadi secara kontribusi ke perusahaan, kita tidak lagi menjadi eksekutor yang tas-tasnya diberikan oleh tim produk, tapi kita menjadi individual kontributor untuk organisasi yang tugasnya sederhana, add more value to the company. Nah, yang menarik di sini, seorang staff engineer dengan seorang manajer secara kompensasi dan benefit yang didapatkan besarannya sama. Bahkan di beberapa tempat, salary seorang staff engineer bisa melebihi seorang manajer. Menarik banget ya, kita bisa naik level, tapi nggak harus manage orang. Oke, next slide. Nah, ini saya kasih contoh career path dengan dual track yang ada di kasir. Jadi untuk staff engineer sendiri, mulai dari principal, kemudian senior principal, kemudian ada lagi technical architecture, dan ini berada langsung di bawah VP engineer. Nah, di jenjang karir ganda, juga bisa ada variasi senior dan belum senior ya. Biasanya variasi ini ada untuk memastikan bahwa ada jenjang karir yang cukup untuk karyawan bisa terus naik level. Nah, dengan jenjang karir ganda seperti ini, engineer bisa tetap menjaga performanya karena memang mungkin mereka lebih passionate di bidang-bidang teknis, jadi bisa diserap dan bisa konsisten untuk berkontribusi sesuai dengan yang dia senangi. Gitu. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang arketipe untuk role staff engineer. Nah, maksudnya apa? Jadi, staff engineer seperti yang saya bilang sebelumnya, itu nggak punya standar baku, seperti nama role yang bisa beda-beda, bahkan role dengan nama yang sama pun itu job desk-nya juga bisa beda. Tapi kita bisa mendefinisikan secara garis besar ya, terkait luasnya job desk dari seorang staff engineer. Jadi saya ambil salah satu definisi dari buku Staff Engineer, Leadership Beyond the Management Track. Nah, di buku ini, si penulis, Will Larson, menginterview puluhan staff engineer dan mendapatkan kesimpulan secara garis besar,
pola-pola pekerjaan seorang staff engineer yang bisa didefinisikan menjadi 4 archetypes. Next. Yang pertama adalah tech lead. Jadi peran tech lead itu lebih ke mengarahkan dan mengawal pekerjaan dari tim yang dibawahi. Umumnya tech lead itu mengurusi domain people dan proses. Di kasir sendiri, tech lead masuk ke bagian manajerial. Tapi ada juga yang menempatkan tech lead ke dalam expert track gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah di arsitek. Di arsitek itu perannya adalah mengarahkan hal-hal teknis, mulai dari desain sistem, sampai ke pendekatan solusi untuk masalah-masalah ambigu, sehingga kita bisa membantu tim produk maupun engineer mempunyai strategi eksekusi yang ideal antara keterbatasan teknologi dan kebutuhan user. Kemudian yang ketiga adalah the solver. Nah, ini perannya seperti seorang pemadam kebakaran yang memadamkan api dari titik ke titik. Tapi biasanya masalah yang akan dihandle adalah masalah-masalah yang kompleks dan ambigu yang belum bisa ditangani sama tim engineering, sehingga perlu dieskalasi ke prinsipal. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah the right hand atau tangan kanan ya. Perannya adalah kepanjangan tangan dari eksekutif yang lebih tinggi. Jadi tugasnya itu untuk membantu day-to-day atau operational project agar berjalan dengan lancar. Next. Nah, itu tadi keempat archetypes dari seorang staff engineer. Jadi satu role ini tidak mesti identik dengan satu archetypes aja ya. Bisa juga gabungan dari beberapa archetypes tergantung kebutuhan organisasi. Nah, kalau principal engineer di kasir, perannya adalah gabungan dari arsitek dan solver. Next. Nah, kalau tadi kita bahas archetypes di high levelnya, sekarang saya akan bahas tentang day-to-day seorang principal engineer, agar lebih mudah dipahami sehari-harinya ngapain sih gitu ya. Next. Nah, yang pertama, yang sehari-hari dilakukan adalah setting technical direction. Jadi, principal engineer mengadvokasi teknologi yang dipakai atau yang akan dipakai untuk membantu memecahkan masalah yang ada di software maupun di produk ke stakeholder terkait gitu. Selain itu juga prinsipal membantu adopsi teknologi baik untuk tim produk dari sisi pemahaman maupun engineer yang mengeksekusi fitur-fitur yang akan menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya, kemudian yang kedua adalah mentorship. Jadi prinsipal juga membantu engineer dalam hal knowledge gap atau membantu juga mengasah skill engineer dari sisi cara berpikir terhadap suatu permasalahan maupun solusi-solusi coding yang lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah providing engineering perspective. Jadi prinsipal juga ngebantu tim produk untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan engineering konteks dan perspektif agar tim produk paham jika ada trade-off yang muncul atau masalah-masalah yang mungkin bisa timbul di kemudian hari. Gitu. Selanjutnya, yang keempat adalah eksplorasi. Nah, maksudnya gimana? Jadi maksudnya biasanya principal engineer itu suka bikin eksperimen atau prototypes. Jadi mereka mengeksplor teknologi baru yang mungkin relevan terhadap perkembangan bisnis maupun produk. Gitu. Next, yang terakhir adalah project inisiatif. Jadi sebagai individual kontributor, tugas seorang prinsipal adalah menambahkan value ke organisasi, baik internal maupun eksternal. Dan bentuknya bisa berupa tooling, performance, atau scalability software. Dan project inisiatif ini adalah hal yang paling utama sebagai matriks dari performanya seorang prinsipal. Gitu. Oke, itu tadi day-to-day seorang principal engineer. Sekarang di topik terakhir ada 4 hal penting yang menurut saya bisa memudahkan proses untuk menjadi seorang principal. Nah, yang pertama adalah pastikan dulu perusahaan yang teman-teman tempati punya dual career track atau bisa juga dikonfirmasi ke manajemen apakah akan ada dual track karir di perusahaannya. Kalau nggak ada ya harus cari yang ada ya. Dan saya lihat di Jobstreet juga udah lumayan banyak perusahaan lokal yang membutuhkan principal engineer. Yang kedua adalah mendemonstrasikan kompetensi dalam hal pemecahan masalah kompleks. Karena seorang principal itu harus kuat di fundamental technical dan kuat juga di problem solving. Kita bisa mulai
mendokumentasikan achievement problem solving kita di blog seperti Medium dan sebagainya, atau misalkan berada di perusahaan yang sama, kita bisa mulai inisiatif untuk cracking masalah-masalah kompleks yang ada di produk kita, agar superior kita itu punya awareness kalau kita menonjol di dalam hal teknis. Nah, yang ketiga adalah growth mindset. Hal kecil yang sering terlupakan. Jadi, sebagai orang yang ada di garda terdepan dalam hal teknologi, penting untuk selalu punya growth mindset, karena kita akan sering berhadapan dengan masalah-masalah yang abstrak, gitu. Dan yang terakhir adalah belajar untuk leading with influence. Poinnya adalah gimana caranya tim engineering mau mengikuti kita. Karena engineer yang kita direct itu secara struktur bukan di bawah kita langsung. Jadi nggak mudah mengarahkan mereka untuk mengikuti apa yang kita mau. Oke, itu aja dari saya. Semoga mendapat gambaran role principal engineer itu seperti apa dan menjadi salah satu opsi untuk membangun karir sebagai seorang software engineer. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Rahmat, sangat menarik ya untuk ceritanya, sharingnya. Kalau boleh tahu nih, Mas Rahmat, dari pertama kali mulai bergabung di kasir sampai sekarang ini, tadi jenjangnya berarti bukan melalui step-step ya, yang tadi dijelaskan tadi ya. Maksudnya nggak langsung menjadi principal engineer dong ya? Betul, nggak langsung. Jadi kebanyakan memang mulai dari level seniornya dulu. Oh, Senior biasanya 4-5 tahun, baru biasanya kita seorang engineer bisa naik level lagi ke tech lead atau ke principal gitu, Mbak. Oke, jadi minimal yang dibutuhkan adalah sekitar 4 tahunan, 4 tahun, 5 tahun gitu ya? Betul. Sampai bisa ke tahap seperti ini gitu ya, Betul. principal engineer. Oke, kira-kira kiat-kiat apa sih, Mas, yang dibutuhkan pada saat itu? Pasti challenge-nya juga banyak dong ya? Kemudian saingannya banyak nggak sih kalau untuk, naik level gitu? Saingannya tergantung ya, kalau misalkan kita naik level di tempat yang sama, itu lebih mudah sebenarnya. Kita tinggal inisiatif aja, ambil masalah kompleks yang bisa kita solve, terus kita kita approach di performance kita, itu akan lebih gampang. Tapi kalau misalkan kita pindah tempat nih, pindah tempat itu akan lebih sulit karena interviewnya. Dari tempat baru misalnya dari luar mau ke kasir gitu masuk? Iya, kayak gitu. Itu lebih sulit di interviewnya ya, terutama di masalah fundamental, teknisnya sendiri, tergantung platform yang dikuasai apa, kayak desain sistemnya segala macam, itu akan lebih di drill di interview gitu. Oh, I see. Oke, berarti harus ada skill-skill khusus dong ya? Maksudnya untuk menjadi tapi basic-nya harus sudah ada dulu dong ya? Betul, Berarti basicnya basic-nya apa tuh, Mas? tetap seorang software engineer ya, Mbak, basicnya. Kemudian bedanya mungkin dengan software engineer yang senior, memang seorang principal itu harus lebih one step ahead di sisi knowledge-nya juga di teknologi gitu. Kayak gitu salah satunya. Terutama di fundamentalnya juga, fundamental teknis kayak asinkronus, sinkronus, gimana trading, memorinya, performance, itu principal harus lebih paham satu langkah lebih depan daripada engineer yang di sprint team gitu. I see. Kalau untuk masuk ke kasir sendiri nih, kira-kira tahapan-tahapan ada berapa tahapan tuh, Mas? Maksudnya setelah kirim CV, kemudian apakah ada interviewnya berapa kali, kemudian apakah ada tes berapa banyak tesnya gitu loh. Mungkin bisa di-share buat teman-teman di sini, siapa tahu ada yang tertarik gitu. Oke. Kalau pertama kita ada technical test. Technical test itu yang pertama, kalau lolos langsung ke user interview, ke lead dan principal. Itu step kedua ya. Step ketiga, kalau dari lead dan principalnya oke, ada user interview lagi ke manajerial, ke level di atas kita gitu. Oke, jadi cukup singkat ya sebenarnya ya? Cukup singkat sebenarnya. Prosesnya ya, pertama dari technical test, dari technical testnya lolos, langsung ke user gitu ya? Tapi kebanyakan banyak yang sering gagal di level pertama, di technical testnya, Mbak. Oke. Karena modelnya kayak kita bikin demo mini project ya.
banyak Mm-mm. yang nggak pay attention to detail, jadi banyak hal-hal yang kelewat gitu. Oh gitu, justru gagalnya kebanyakan di pertamanya ya, yang pada saat Betul, technical test itu. betul, betul. Oke oke. Iya, menarik menarik. Tadi juga Mas, Rahmat juga sempat share mengenai jenjang karir ganda gitu ya. Ya, Di kasir sebenarnya juga ada beberapa dan kemudian juga di-sharing beberapa industri yang sebenarnya sudah ada gitu ya, dual betul. career ladder gitu ya. Oke oke, that's good insight buat teman-teman sekalian. Nah ini mungkin baru ada satu penanya nih, Mas Rahmat, mungkin sekalian dibacain aja kali ya? Sambil kita Oke. nunggu yang lain gitu ya, siapa tahu yang lain juga masih masih mikir-mikir gitu ya. Jadi langsung aja chat, bisa chat di apa, di chat box gitu ya, bagi ada yang, mau mau ada yang, mau nanya gitu ke Mas Rahmat. Yang pertama adalah dari Raisa, IPB, "Kak Rahmat, ada tips kah untuk lolos di technical test sebagai software engineer? Karena kadang tesnya susah dan tidak bisa diprediksi." Tadi barusan di-share ya, Mas, ya? Iya, iya, iya. Sebenarnya karena kita, requirement-nya tuh bikin mini project ya, itu nggak harus 100% selesai gitu. Yang Oke. penting, poin-poin yang kita minta, misalkan buat secara modular, buat pakai teknologi A dan B. Dari situ Mhm, kita udah bisa, tahu mhm, skill-nya sejauh mana dan sejauh mana dia bisa cepat adaptasi, gitu. Jadi, mmm. nggak harus selesai. Kadang orang mikir, "Wah belum selesai nih, baru 70%," akhirnya nggak di-submit. Oh gitu, Atau jadi, oke. ya jadi, apa namanya, nge-down duluan gitu kan. Iya iya iya. Padahal kita kasih waktu juga biasanya untuk mini project itu 2 hari ya, waktu untuk Mmm, menyelesaikan. sebenarnya kalau nggak selesai nggak apa-apa gitu, yang penting submit atau Yang gimana? penting submit, iya, Oh nggak gitu, apa-apa. oke oke oke. Jadi siapa tahu yang lain juga sebenarnya belum kelar gitu ya, tapi Mhm, mungkin, mhm, dia sendiri bisa bisa memiliki nilai yang lebih tinggi gitu daripada yang lainnya gitu kan? betul. Karena yang kita lihat kan lebih ke, apa ya, problem solving-nya, cara dia nulis codingan tuh efektif atau enggak. Iya Bukan iya jadi iya, memang kita nggak expect harus selesai semua gitu. Itu sih yang I kita cari see. sebenarnya. Tadi juga menarik juga sempat di-share ada beberapa, kombinasi yang dibutuhkan, Mas tadi sempat jelasin mengenai solver gitu ya, bisa Iya, memecahkan masalah yang kompleks gitu ya, kemudian arsitek, betul. ya, teknis, desain, dan segala macam. Menarik banget sih. Oke Mas Rahmat, kita masuk ke pertanyaan kedua nih, sudah ada penanya kedua dari Sultan. PNS, pernah nggak ketika menjadi principal engineer tidak sejalan dengan tech lead? Dan bagaimana Mmm, mengatasinya? Good iya. question. Ini benar banget karena memang, misalkan saya prinsipal di mobile team ya, di Mhm, mobile team juga punya lead. Kita tuh jadi kayak 2 kepala di satu tim. Jadi oke. sering banget konflik, nggak sejalan dalam banyak hal Ya gitu. ya, Cara mengatasinya ya kalau saya pribadi, ya tetap harus kita debatin ya, debat dalam mhm, artian positif gitu. oke Memang, oke. gimana caranya kita cari win-win solution gitu. Kita Mhm dengar juga aspirasi dari lead-nya seperti apa, kemauan kita apa, mhm kita cari titik temunya sih. Ya intinya mhm. cuma di komunikasi aja sih Mas Komunikasi Sultan, ya, betul. bener, Ya saya rasa di setiap pekerjaan juga yang paling penting adalah komunikasi ya. betul, Komunikasi gimana caranya supaya kita bisa berkolaborasi antar departemen juga gitu ya. Jadi contoh, bukan cuma di apa, technical aja, tapi di sales juga, di marketing, semuanya betul. butuh kolaborasi, butuh komunikasi, supaya smooth semuanya. Oke, Mas Rahmat sendiri sebenarnya punya challenge nggak sih? Kira-kira challenge yang terbesar, yang terberat gitu, selama apa, selama berkarir di, kasir itu apa sih Mhm. kira-kira challenge yang paling Kalau challenge yang terberat adalah bagaimana caranya produk kita itu bisa jalan smooth di low end device. Karena kan memang oke. segmen kita UMKM ya, Mbak. Mhm Jadi mhm. kebanyakan device yang user pakai itu pun ya device yang mungkin 2 jutaan ke bawah, yang Mmm, speknya rendah banget. Nah, itu oke. sih yang jadi, tantangan kita untuk memastikan produknya bisa jalan mulus biarpun dia pakai HP yang udah jadul gitu ya, 4 5 tahun yang lalu gitu. Mhm mhm. Itu sih yang Tapi menarik. tetap tetap bisa dipakai gitu ya? Iya betul, Oke. gitu. Oke oke. Nah, ada lagi nggak nih pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke, tidak ada lagi kali ya? Atau masih pada malu-malu nih kayaknya nih yang bertanya nih?
Oke, Ayo kalau dapat ini iya, merchandise dapat merchandise nih. lumayan. Kalau ada apa penanya yang terbaik ya. Ini kita baru dua dua pertanyaan ya, dua penanya ya. Oke, Mas Rahmat mungkin bisa diceritakan tadi kan kasir kasir sendiri produknya tuh POS ya, Betul, POS ya. betul. Artinya membantu UKM-UKM yang itu kayak itu mesin register kan Mas ya? Bener ya? Iya, kayak cash register ya untuk Cash register pencatatan ya? transaksi. Betul. I Karena see. memang itu jadi fundamental untuk si apa namanya si usaha itu sendiri bisa step up Mhm. lagi, Mbak. Pertama, Oke. kalau kita nggak punya pencatatan transaksi, kita Yap, nggak bisa ngajuin permodalan. oke. Kebanyakan masalah sekarang itu kan kalau mereka nggak ada pencatatan yang bagus, mereka tuh kalau minjem duit Susah ya? biasanya agunin ini sertifikat tanah, Oh, BPKB, iya kayak gitu, oke. kelontong-kelontong ya. Iya iya iya. Padahal kalau mereka punya pencatatan yang bagus tuh, nggak usah lagi pakai Nggak agunan, usah Mbak. ada lagi. Oke oke. Ini usahanya sehat dan apa namanya catatannya tervalidasi, Mhm, maka si analis bank itu juga bisa apa namanya ngeaudit, oh ini usahanya bagus kok sehat gitu. oke oke. Oke, that's interesting. Untuk apa, fiturnya tadi juga yang menarik, fiturnya tuh à la carte ya jadinya ya? Iya, Jadi maksudnya gratis ya? Gratis atau gimana? Atau jadi sesuai yang dibutuhkan jatuhnya aja? kita itu freemium ya. Untuk Oh, untuk oke. basic fiturnya benar-benar gratis. I Tapi see. kita kan juga berharap si usaha-usaha ini naik level ya. Tadinya Mhm usaha mhm rumahan, sekarang punya karyawan, punya outlet. mhm. Nah, di situ ketika mereka butuh fitur-fitur lain, kita udah siapin Oke, dari usaha yang skalanya kecil ke menengah ke menengah. atas gitu. Ada fitur-fitur yang bisa ngebantu dan itu nggak harus beli semua. Kebanyakan kan sekarang I paket see. ya, Yap paket yap yap. sekian untuk per tahun per bulan. Nah, kita bikinnya ala carte. Beli aja yang dibutuhin. Dan nggak Oke. semuanya sifatnya subscribe ya. Ada juga yang one time purchase. Sekali beli Oh selamanya gitu. gitu. Oke, jadi awalnya basic, fitur itu semua gratis? Gratis. Oke, nanti setelah apa, setelah mungkin, usahanya naik level gitu ya, ada Betul. beberapa fitur yang mereka butuhkan, nanti akan ada biaya top up lagi tambahan, entah Iya, dia mau tambah fitur apa gitu ya. betul betul. Oke oke. Nah berarti, Mas Rahmat itu sampai mikirin apa, kebutuhannya sampai segimana details gitu ya, nanti Mm, ujung-ujungnya gimana supaya bisa me-provide the whole thing secara lengkap gitu ya, betul untuk banget. si apa, UKM-UKM ini. Oke oke. Oke, ada lagi penanya dari Huda. Huda ini dari, BINUS ya. Idealnya komposisi principal engineer dalam suatu tim itu gimana ya? Gimana ya, Mas? Oke, komposisi prinsipal ya. Idealnya itu seorang prinsipal itu bisa handle 2 sampai 3 domain. Satu domain itu biasanya satu tim I di see. engineering ya. Mhm Satu tim tuh biasanya ada misalkan 2 engineer, satu PM, mhm eh, satu tech lead kayak gitu. mhm. Jadi prinsipal juga nggak idealnya nggak ngehandle satu produk keseluruhan. Oh gitu, Yang dia supervise itu cuma 2 sampai 3 domain aja. Jadi akan ada banyak prinsipal lain juga banyak di prinsipal lain itu juga ya. ya. Heeh. Oke oke. Menarik menarik sekali. Oke, apalagi nih, Mas? Kalau dari berarti kesimpulannya adalah kalau dari principal engineer itu sebenarnya, jenjang atau level gitu ya? Betul. Benar ya, level ya. Jadi, seperti kan kita ada junior, dari junior, kemudian mid level, dari mid level, kemudian senior, sampai manajer. Tadi yang menarik sekali Mas bilang, tetap staff level Tetap gitu staff ya, level. Tapi staff staffnya beda level ya, Mbak. Kalau yes, kalau kita tuh ngelihat staff itu mhm, sebagai entry level ya di iya Indonesia iya ya. iya, Tapi betul kalau betul, definisi staff di engineering khususnya di luar itu lebih ke role di spesialis, atas spesialis gitu. Nah, ini oke, juga kita kita sering banget ada paradigma begini ya kalau di bukan mhm sorry, stigma. mhm. Stigma kalau di Indonesia kalau lu belum jadi manajer tuh lu belum sukses Artinya gitu. belum sukses Ya, ya, gitu ya. Gitu. betul betul, paradigmanya begitu sih, Jadi kayak pokoknya harus jadi mindset-nya. manajer lah kalau udah nanti naik Yang level gitu penting ya. title gitu ya, Yang penting title-nya title harus ya. ada manajer gitu ya. Kalau Iya, nggak ada manajernya artinya ya cuman
staff biasa deh, Staff level biasa ya. biasa gitu. Padahal di luar nih, di US, di Europe, ada orang yang umurnya udah 40 tahun lebih itu masih tenaga ahli Hmm, gitu. Yang oke. memang apa ya, banyak perusahaan di luar itu juga nggak mewajibkan semua staffnya untuk jadi seorang manajer gitu. Balik Mhm, lagi ke passionnya di mana. Kalau memang dia suka, hmm, ya udah jalanin. Dan mhm. secara kompensasi benefit juga disesuaikan juga Yap, gitu. yap. Setuju, setuju. Ya sih, tadi sempat di-share juga sama Mas Rahmat, posisinya bukan managerial level, tapi Heeh, seperti staf ahli atau spesialis gitu ya, tapi betul, bahkan gajinya bisa lebih tinggi dari manajer gitu ya. betul. Tadi di-mention kayak gitu Nah, kan. yang menarik lagi ya, Mmm, ini jadi tantangan juga untuk orang ya, yang baru pertama kali menjadi seorang prinsipal. mhm, Biasanya sebelum itu kita kan dapat direction ya, lu harus ngapain. ya. Begitu jadi prinsipal, nggak ada lagi orang yang bilang lu harus ngapain Oh gitu. gitu. Oke, oke. Bener-bener kita sendiri yang dikasih kebebasan untuk gerak, Jalan mau sendiri? ngapain, jalan sendiri. Makanya ada istilah individual kontributor itu, Mbak. Nah, Oke, yang oke. sulitnya itu kadang kita terbiasa untuk dapat direction, begitu ke level itu bingung mau cari inisiatif apa ya. Kadang stuck juga Kadang sih. stuck juga gitu. Makanya sering sering banget harus ngobrol ke divisi lain. Lu punya masalah apa? Apa Yap, yang bisa gue yap, bantu di situ? yap. Gitu sih. Kadang kalau misalnya memang kita diberikan kebebasan, sometimes ya ide-ide jadi bisa keluar gitu, ya nggak sih? Betul, betul. Ya kan? Terkadang kalau misalnya ya tergantung dari leader-nya juga juga sih ya, kalau misalnya Iya, leader-nya kadang, kita mau ngomong apa, kita mau mencetuskan ide apa, tapi juga, leader-nya apa, nggak memberikan kebebasan itu ya susah juga, ujung-ujungnya ya kita betul. juga gimana ya, kita nggak bisa berkreasi sendiri sih, gitu ya. Mhm, mhm. Oke, Mas Rahmat, ada pertanyaan lagi nih dari Dian, PNJ. Kalau ingin jadi seorang prinsipal, apa harus menguasai semua hal seperti BE, FE, atau prinsipal itu hanya fokus atau spesialis di satu bidang aja? Oke. Menarik banget nih. Jadi prinsipal itu nggak harus full stack ya. Memang eh, posisinya tuh spesialis banget. Kalau memang dia expertise di mobile development, ya udah di mobile development aja gitu. Tapi Oke. itu secara kebutuhan perusahaan. Tapi kalau untuk personal sendiri, kita wajib banget untuk Apa beyond aja dieksplor. apa aja dieksplor gitu. Betul. Kayak ya terakhir ada project untuk ini ya speed up Mmm, build time. Jadi mmm, kalau kita bikin codingan itu kan setelah selesai kita compile. mhm, mhm. Nah, kalau produknya tuh udah mature banget, sekali compile tuh bisa makan waktu sampai 20 menit, Mbak, Mmm, gitu. Sehari berapa berapa kali compile itu bisa ngabisin sejam sampai 2 jam dalam satu hari, gitu. Nah, oke, oke. gimana caranya kita bisa speed up itu dan bukan cuma speed up ya. Kalau kita bikin inisiatif itu harus jelas result-nya. Kalau Mhm, ngomongin impact, semua orang bikin impact, tapi impact-nya gimana cara ngukurnya gitu. Nah, mhm, itu mhm. jadi akhirnya bikin bikin dashboard untuk ngukur semua kompilasi dari tim, kita cari average-nya berapa. Nah, itu untuk bikin kayak gitu ya mau nggak mau saya harus keluar dari zona nyaman. Belajar Mmm. lagi teknologi lain yang bisa mengcover kebutuhan saya gitu. Ya, ya. Yang Mhm. namanya skill tuh memang harus dikembangin terus ya. Jadi Mhm, bukan cuman satu aja, apalagi di tech, saya rasa emang harus explore sendiri ya. Jadi betul. bukan bukan cuman khusus untuk satu spesialisasi aja. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Masih pada mikir? Jadi ada berapa pertanyaan tuh tadi tuh? Sudah cukup belum kira-kira ya? Tadi ada Tadi satu, dua, ada, tiga. mmm, Ada 4 ya? oke. Ada 4, iya, ada 4 Oke. yang bertanya. Jadi satu dari Raisa, yang tadi tips untuk lolos technical test, itu yang pertama dari Raisa, kemudian kedua dari Sultan. Sultan itu, ya, menjadi principal engineer tidak sejalan dengan tech lead, bagaimana Mhm, mengatasinya, itu pertanyaan nomor 2. Nomor 3 itu dari Huda. Huda itu yang bertanya komposisi komposisi principal engineer, mhm. gimana sih, gitu kan. Sama yang terakhir dari Dian tadi. Spesialis, harus fokus di satu bidang atau gimana gitu. Oke, ini saya mau kasih satu penanya terbaik lah ya Terbaik, di Q&A ya. boleh Ini boleh, saya silakan Mas.
kayak mau milih ini deh, Huda Binus deh. Gitu. Selamat ya, Yeay. Mas Huda. Selamat, Nanti selamat. boleh kirim apa namanya? Email atau nomor handphone ya? Ya, betul. WhatsApp ya? Oke. Nanti mungkin bisa dibantu sama operator kali ya, untuk Huda bisa meninggalkan apa namanya, nomor WhatsApp ya, nanti segera dihubungi. Oke, sama yang terakhir nih, kan kita tadi janji ada satu merchandise lagi ya, Iya, satu Mas merchandise ya? lagi. Satu Dari merchandise lagi. pertanyaan lemparan ya, Yap, saya mau nanya ini sih, archetypes. Ada berapa sih archetypes ada yang tadi ya? nyimak, ada yang nyimak nggak Ada nih? yang nyimak nggak tuh? Boleh disebutin nggak apa aja? 4 itu ya? Sebutin ya. Ayo di chat boleh. Ya boleh di chat box-nya teman-teman. Kita tunggu. Yes, betul. 4 betul, tapi Mm-mm. sebutkan gitu ya, sebutkan apa saja. Wah, Wah, udah ada nih satu nih betul dari betul. Mas Tech lead, Joshua. arsitek, Ah, solver, right hand. bener banget, Gimana ini Mas? nyimak banget nih Yeay. Mas Joshua nih. Oke, Tapi pertanyaan itu Mas aja Joshua ya? selamat. Pertanyaan itu ya? Lemparannya itu aja ya? Cuma Iya, berapa itu macam aja. ya? Oke, Itu aja. selamat, selamat, selamat Mas Oke. Joshua. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oke, boleh nanya lagi, tapi yang ini udah nggak dapat merchandise ya, habis merchandise-nya. Ya, Boleh banget mau nanya lagi. oke. Nah, Mas Rahmat, kalau untuk posisi yang sedang dibuka, Mm-mm. sedang dicari gitu ya, dari kasir sendiri, sekarang apa nih yang lagi open? Terakhir sih sayangnya di engineering belum ada posisi baru ya Mbak. Terakhir tuh CEO Office sama tim data analis. Sorry, business analis. Oh, oke. Bisnis analis ya, Heeh, sama CEO office. betul. Oke, oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang bukan di tech background gitu ya, tapi mau coba peluang di kasir, nanti bisa ke booth-nya ya, bisa langsung live chat ya di sana ya. Karena Betul, betul. sudah ada beberapa posisi yang juga sudah open, sudah di-open gitu ya. Sekalian bisa tanya-tanya juga. Nanti siapa yang akan standby di sana, Mas? Ada timnya juga di sana? Kayaknya ada tim Booth-nya? dari People ya, tim People. Oke, oke. Mm-mm. Tapi sih apa ya yang mau saya promosiin sih ya di kasir tuh lebih ke remote first-nya ya. Karena memang Remote semua first. remote first. Oke, yang tadi di-sharing juga ya, remote first. Betul. Beda Perusahaan itu remote kan first sama remote friendly customer ya? Beda friendly. ya? Oke. Sekarang banyak banget tuh yang udah remote working, tapi memang terpaksa karena pandemi ya, Mbak. Nah, Hmm. masalahnya kalau lokasi bekerjanya doang yang pindah, tapi habit bekerjanya nggak berubah, itu Hmm. malah jadi bikin kita frustrasi juga gitu. Struggle juga. Struggle juga, jam Betul. segini masih dicariin, Betul. dikit-dikit meeting, kayak gitu Betul. kan. Itu bikin capek banget gitu. Makanya Dicari-cari ya. betul, dari manajemen juga harus udah aware kita bukan cuma kerjanya remote, tapi habit bekerjanya juga secara remote harus didorong juga. Contohnya ya itu ya, kita jarang banget ada meeting-meeting sinkronus, Zoom meeting, Google Meet, udah jarang banget. Oh gitu. Semuanya nulis, semuanya Oh. texting, kayak email-emailan aja. Oh, Pertama oke. itu. Kedua, kita nggak boleh expect orang itu bales secepat mungkin. Kita Oh. expect mereka balasnya lama gitu. Oh gitu. Iya, itu malah jadi normal. I Gitu. see. Kalau ada orang ngechat ya expect 3 jam lagi baru balas. Nggak apa-apa kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Di Gitu. mana-mana kan beda ya, maksudnya Beda ya? kita expect untuk langsung dibales gitu kan, Betul. urgent banget gitu kan. Apalagi superior kita yang ngechat kan. Waduh, Iya, bapak ini wah udah ngechat. gawat deh gitu kan, Gawat ya. apalagi chat gue di jam after office gitu kan, pasti Bener urgent banget. banget Bener nih banget. gitu. Ya itu makanya Oh dari gitu, level head-nya dulu harus paham, harus harus ini ya. punya ekspektasi yang sama juga. Hmm, Makanya di bawahnya juga bakal lancar sih kalau dari atas juga udah aware kayak gitu. oke, oke. Gitu sih. Nah itu kayaknya nyaman banget ya kerja di kasir lagi. Ya, so far ya. Kita juga lagi trial Mbak untuk 4 hari kerja. Jadi Oh. mulai dari akhir tahun kemarin sebulan Mhm, sekali, mhm. sekarang udah 2 bulan sekali. Nanti Wow. kalau lancar, kita pengennya sebulan itu 4 kali, jadi tiap hari Jumat libur. Oke, oke. Gitu. Jadi, apa namanya, 4 hari ya, instead of 5 days. Betul. Sudah dicoba gitu ya.
Terus tapi setelah kemarin sempat coba eksperimen gitu 4 hari kerja gimana Mas? Apa yang kira-kira bisa diukur gitu? Mhm. Apakah employment employee happiness meningkat Betul atau banget. gimana? Iya, Gitu ya? jadi setiap bulan kan kita survei juga ya, yang Mhm, paling meningkat itu pertama ya happiness-nya, bener banget happiness-nya, oke. gitu. Sisanya itu yang menariknya mereka malah bisa explore hal Mhm. lain kayak ada yang belajar masak hari Jumat, Oh, ada oke. yang belajar musik gitu, ada yang cuma Oke family oke. time sama keluarga, ada yang bilang Mhm mhm. akhirnya saya bisa rebahan seharian, ada juga yang bilang kayak gitu. Ya intinya memang ya di situasi kayak gini Mmm, dari manajemen sih pengen pengen kasih ruang untuk kita lebih cool down gitu sih. ya ya, work life balance ya. Betul. Oke oke. Oke, that's a good thing to know. Oke, Mas, kalau tidak ada lagi, mungkin tidak ada lagi juga yang ingin bertanya, terima kasih banget atas sharing-nya Mas Rahmat Sama-sama, Hidayat, Mbak. sangat membantu sekali, jadi bisa tahu gitu ya dalam-dalamnya kasir kayak apa, apalagi role-nya ya, Iya, mengenai role principal engineer tuh seperti benar. apa, kemudian how to become one gitu ya. Jadi ada Mhm. beberapa kombinasi yang memang harus dibutuhkan gitu ya, supaya bisa menjadi prinsipal suatu harinya gitu ya. Oke, that's a good thing. Terima kasih banyak Mas Rahmat atas sharing-nya, Terima kasih kemudian juga, Mbak. terima kasih Oke. untuk para peserta yang sudah mendengarkan webinar ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, tetapi sebelumnya ini saya ada pesan lagi nih, kita bisa foto bareng ya, Oke. sebelum mengakhiri acaranya. Bisa dibuka kameranya untuk semuanya supaya, bisa foto bareng. Thank you. Halo semuanya. Oke, untuk sesi sekarang foto bersama ya. Harap dibuka Ya, kamera semuanya. Untuk hanya satu teman-teman yang page lain, ya? iya. Ini kayaknya masih belum Oke. dibuka semua nih. Masih malu-malu nih kayaknya nih. Oke. Oke. Sudah semuanya? Oke, tunggu Kayaknya sebentar masih sedikit ada lagi. beberapa yang belum buka. Oke. Oke, kita ada dua gaya ya, satu formal, satu lagi bebas. Oke, yang formal dulu. Oke, 3, 2, 1, senyum. Oke, yang bebas. 3, 2, 1. Oke, thank you. Mbak Etika, silakan Oke, dilanjut terima kasih lagi. banyak semuanya. Thank you See you teman-teman yang in udah the next dengerin. round. Dari Mas Rahmat, kira-kira ada tips atau ada quote yang ingin disampaikan ke teman-teman sekalian? Quote nggak ada ya. Tips tips nggak ada juga sih. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Ya semuanya udah tersampaikan ya. Mudah-mudahan jadi Oke. salah satu opsi untuk meniti Ya. karir bahwa kita di top levelnya nggak harus jadi manajemen. Nggak harus jadi manajer gitu. Mhm, mhm. Jadi membuat kita semua tahu gitu ya, untuk menjadi sukses, sebenarnya untuk bisa step up karir ladder itu bukan cuman mentok, bukan pilihannya bukan cuma manajer aja. Betul Sebenarnya betul you can still be a single fighter, tetapi, contribution-nya juga sama gitu ya, betul sama banget. bebannya juga sama seperti manajer gitu ya. Betul. Which is ya become a specialist ya, staf ahli, dan segala macam itu one of them, ya. Terima kasih semuanya atas Thank you. partisipasinya. Terima kasih Mas Rahmat, dari Sama-sama. kasir.id. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat. Thank you. Bye.